kita tangan, amin. Alat musik kita di depan terbatas dan bisa dipakai, tapi tangan kita semua di sini ada dua, masih lengkap semuanya. Kita pakai memuji Tuhan, amin. Sekalipun ada badai topan di dunia ini, asal Tuhan yang menjadi dasar kita, Dia pengharapan kita, kita akan bisa melewati semuanya. Puji Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Haleluya.
pengakuan kami Tuhan. Bahwa kami mengasihi Tuhan, mencintai Engkau selama-lamanya Tuhan. Bila ada badai, ada masalah, ada sakit, ada derita dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Cinta Yesus
Bapa di surga, ini yang menjadi kerinduan kami dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kami bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kadang-kala kami belum bisa Tuhan Yesus mengasihi Tuhan lewat hidup kami Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ajarkan kami supaya kami mampu dan kami bisa Tuhan Yesus mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun tantangan hidup kami Tuhan Yesus, apapun yang kami hadapi di depan kami Tuhan, ajarkan untuk tidak goyah dan meninggalkan Tuhan. Tapi ajar kami untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun dunia ini berubah Tuhan, sekalipun semua orang meninggalkan kami Tuhan, tapi Tuhan ajar kami Tuhan Yesus untuk tidak meninggalkan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapa di surga. Tuhan terus Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kami, bekerja dalam hati kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus dalam ibadah yang kami lakukan, ketika kami bersehati, ketika kami bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, adalah waktu Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami datang, kami pulang seperti kami datang Tuhan. Kami akan membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan ini menjadi janji Tuhan dalam kehidupan setiap orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Untuk itu Bapa di surga Tuhan, tolong bantu kami supaya kami bisa memfokuskan hidup kami untuk Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini kami hanya untuk memfokuskan hanya untuk Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami percaya bahwa setiap puji-pujian yang telah kami naikkan, biarlah Kau sudah bertahta di atas puji-pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan lawat ke hati kami Tuhan Yesus. Berikan hati yang menerima, mau diajar, mau dibentuk, mau diproses oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan pada pagi hari ini, kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita. Terpujilah Bapa di surga, Allah cuma manusia biasa, cuma Allah Tuhan. Tapi Tuhan yang hamba layani adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang punya otoritas berdaulat dalam kehidupan hamba. Tuhan pakai setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba Tuhan. Biar itu menjadi perkataan yang berasal daripada Tuhan. Limpahkan hati dan hamba dengan firman Tuhan, supaya itu Tuhan Yesus yang hamba katakan bukan berasal dari hamba, tapi semuanya dari Tuhan. Terpujilah Bapa di surga. Kemudian kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan bekerja untuk melawat kami semua. Kalau ada yang tidak sekuasa kegelapan, ini mengambil damai sejahtera kami. Kami bersatu Tuhan dengan katakan di dalam nama Yesus. Kami mau duduk diam, konsentrasi Tuhan Yesus benar firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami alaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi teman Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dan kita buka dalam Alkitab kita masing-masing yang terambil di dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Di dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara, saudara yang ada, mari kita kembali berdiri, kita baca firman Tuhan. Dalam firman yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam umbir-umbir laut. Haleluya. Puji dan sangat duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Mika ini ditulis ya tentunya oleh Nabi Mika sendiri ya pada abad ke-8 sebelum Masehi, di mana pada masa itu bangsa Israel ini mereka sedang mengalami kemerosotan dalam hal moral. Mereka menjadi penyembah berhala dan mereka hidup benar-benar jauh daripada Tuhan. Dan pada saat itu dia menubuatkan bahwa tentang
kondisi bangsa yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Namun kita lihat di sini bahwa Allah senang berbelas kasihan kepada umat. Allah senang menurunkan belas kasih kepada hati yang bertobat. Allah senang ya bisa mengubah cara hidup daripada setiap umat Tuhan. Allah senang memulihkan hidup seseorang. Dan kita lihat di sini betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan bangsa Israel. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat dosa apa saja yang telah dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka ini akan menerima penghukuman daripada Tuhan. Namun di balik itu semua, sekali lagi saya katakan bahwa kita lihat dari ayat kita, Tuhan begitu mengasihi manusia. Tidak terlepas dari seberapa bejatnya kita, seberapa jahatnya kita mau seberapa brengseknya kita, ya. Tetapi kita bisa melihat di sini, mau seberapa besar dosa yang kita lakukan, Tuhan sanggup mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tuhan memberikan belas kasih-Nya kepada umat manusia. Betapa orang-orang yang mau merespon itu dan mau datang kepada Tuhan dan mau bertobat kepada Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, masih dalam pasal 7. Di situ terdapat ya beberapa dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang harusnya ya kalau kita lihat dosa adalah malu. Ketika mereka melakukan dosa harusnya mereka dihukum, harusnya mereka mati. Dan kita lihat apa saja yang telah mereka lakukan. Yang pertama dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang disukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, dan seorang mencoba menangkap yang lain dengan jari. Di sini kita lihat yang pertama adalah keadaan bangsa yang sangat rusak, keadaan orang yang begitu rusak. Kita lihat dalam ayat yang pertama tadi, Nabi Mika ini dia membandingkan keadaan rohani Israel dengan ladang yang tidak menghasilkan buah. Setiap musim seperti musim kemarau yang tidak ada hasilnya, seperti musim kemarau yang tidak bisa panen. Ya. Ini seperti keadaan rohani yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dikatakan dalam ayat itu bahwa tidak ada buah anggur untuk dimakan, tidak ada buah ara yang dia sukai. Artinya tidak ada panen, tidak ada buah yang bisa dimakan, tidak ada buah yang bisa dihasilkan. Kita tahu kalau musim kemarau biasanya terjadi gagal panen, ya. Dan ini yang diibaratkan oleh Nabi Mika terhadap kerohanian daripada bangsa Israel. Dan ayat yang kedua itu kita lihat bahwa dikatakan bahwa tidak ada lagi orang benar, ya. Tidak ada lagi orang saleh yang ditemukan. Semua mencari keuntungan sendiri. Ini sebenarnya satu hal yang menjadi memprihatinkan, karena moral daripada bangsa Israel benar-benar rusak atau benar-benar tidak bermoral, ya. Bahkan bangsa yang menjadi kesayangan daripada Tuhan saja tidak didapati orang benar, orang saleh hilang. Dan peristiwa ini bukankah mengingatkan kita terhadap peristiwa Sodom dan Gomora. Pada saat itu Tuhan ingin menghanguskan Sodom dan Gomora atas dosa mereka, atas tindakan jahat mereka, ya. Tapi pada saat itu bukankah Abraham juga sedang tawar-menawar dengan Tuhan? Beberapa kali Abraham berbolak-balik pada Tuhan mengatakan bahwa kalau misalnya masih ada 50 orang benar di tempat itu,
oleh Tuhan. Begitupun juga dengan keadaan Nuh waktu itu, ya. Pada zaman Nuh, kita lihat yang selamat pada saat itu cuma Nuh dan keluarganya. Semua orang mati, ya. Semua orang tidak ada yang terselamatkan. Dan ini pun juga terjadi kembali dalam bangsa Israel. Dikatakan dalam ayat tadi bahwa tidak ada orang saleh, tidak ada orang benar. Bangsa Israel mereka lupa dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan menuntut mereka dari tanah Mesir ke tanah perjanjian dengan begitu banyak mujizat yang mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan. Tapi mereka lupa semuanya. Bukankah keadaan ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Bukankah keadaan seperti ini pun juga seringkali terjadi di zaman ini? Di mana orang-orang Kristen yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, tetapi tidak menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidupnya. Akhirnya tidak ada buah-buah pertobatan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, suatu anugerah yang tidak bisa dibeli dengan apapun, suatu anugerah yang tidak bisa digantikan oleh apapun, oleh harta kita, oleh pangkat kita, jabatan kita. Tapi Tuhan berikan itu dengan secara cuma-cuma. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mengerjakan keselamatan dalam hidup. Tidak ada buah-buah pertobatan yang dihasilkan. Dan inilah yang menjadi miris untuk kita hidup di zaman sekarang ini. Bayangkan bagaimana kita hidup di zaman dahulu, ya. Mungkin tidak ada tawar-menawar seperti kasus Sodom dan Gomora. Bagaimana kasus itu juga. Di sini kita lihat, Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang seringkali seperti halnya bangsa Israel, yang hidupnya tidak jujur di hadapan Tuhan, yang melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, rela menjatuhkan orang lain demi status, pangkat, bahkan harta. Berapa banyak orang yang bekerja, tapi mereka sibuk mengikut dengan rekan kerja mereka, ya. Berapa banyak orang yang bekerja, tetapi mereka bekerja dengan curang, mereka bekerja dengan tidak benar. Alhasil melakukan berbagai macam cara untuk bisa naik. Dan ini yang terjadi, Bapak Ibu, di zaman sekarang, ya. Banyak orang yang mencari keuntungan sendiri di dunia kerja, mungkin di dunia kita mungkin berusaha dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Seringkali kita temui hal-hal seperti ini, ya. Ada orang yang bisa jadi berbuka dua ketika dia bekerja di dalam bosnya, dia baik minta ampun, jilat minta ampun, tapi ketika di belakang dia menjatuhkan bosnya, dia menjatuhkan rekan kerjanya. Bahkan ini sudah menjadi satu hal yang biasa, satu hal yang lumrah di kehidupan kita hari-hari ini. Banyak orang yang bahkan melakukan usaha tidak jujur, curang, ya. Berpikir bahwa kalau bisa modal sekecil-kecilnya, keuntungan kalau bisa besar-besarnya. Memang itu tidak masalah, ya. Tetapi melakukan dengan berbagai macam kecurangan, ini yang
maunya keuntungan sebesar mungkin. Jadi akhirnya curang. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Ini contoh saja, contoh ya. Salah satu contoh yang bisa saya cari. Ya. Misalnya contoh, mungkin ada kita pernah dengar orang yang jual salome, ya. Mereka jual salome, tetapi beberapa kali kan kasusnya ini jadi viral karena apa? Ditemukan kayak seperti ekor tikus, bulu tikus dan lain sebagainya. Niatnya mau mencari keuntungan yang sebesar-besar mungkin, tapi melakukan hal dengan curang. Itu baru contoh kecil Bapak Ibu. Masih begitu banyak contoh yang ada di luar sana yang kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin kita juga termasuk dan pelaku dan melakukan hal tersebut. Ya. Kalau memang kita melakukan usaha, kita berwirausaha, lakukanlah dengan jujur, lakukanlah dengan benar Bapak Ibu. Ya. Ketika kita bekerja, lakukanlah dengan jujur, lakukanlah dengan benar. Karena integritas kita yang kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Setiap kepercayaan, setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, ujung-ujungnya kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kita bisa menipu, tetapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Dan suatu hal yang kita tutupi, suatu saat akan diungkapkan, suatu saat akan terungkap. Karena itu merupakan ketidakadilan, ketidakjujuran. Kalau memang kita membuka usaha dengan jujur dan benar, ya. Kita lihat contoh Alfamart dengan Indomaret. Saya awal bertanya, kenapa kalau misalnya Alfamart di sini, Indomaret tidak di situ? Kenapa Indomaret ada di sini, Alfamart juga paling tidak dekat lah jarak mereka? Padahal kalau kita melihat, itu kan kalau terlalu dekat tempat usahanya itu bisa jadi apa ya? Keuntungan mereka tidak maksimal. Mungkin pelanggan mereka juga mungkin bisa terbagi, ya kan? Pemikiran kita mungkin seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa justru dengan hal seperti ini, mereka menjadikan itu menjadi persaingan bisnis yang sehat. Ya. Akhirnya timbul inovasi kreatif yang mereka keluarkan. Mungkin dengan cara diskon yang mungkin ada hadiah yang mungkin menarik perhatian pelanggan supaya pelanggan datang. Ini cara kerja yang mungkin kelihatannya, kok ini nanti terus ada betul, nanti terus ada banyak. Tetapi dalam hal ini akhirnya membangkitkan kreativitas daripada pemilik daripada usaha. Ya. Dan di sini juga jemaat Tuhan, saya melihat itu, ya. Bahkan dalam jemaat saya juga melihat bahwa ada di antara jemaat yang membuka usaha. Itu kalau saya kasih contoh ya, di sini ada Ibu Rahel, ada Ibu Lince. Kalau mau dibilang, Bapak Ibu yang mungkin belum pernah sampai ke tempat usaha mereka, di atas itu tempat usaha mereka
hidupnya dia bekerjanya dengan tidak jujur, dia curang. Mungkin dia dapat fee dari sana sini dan lain sebagainya. Tapi percayalah, sekalipun tidak seberapa Bapak Ibu, tapi kita mempertanggungjawabkan yang dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri melihat jerilah kita, ya. Berkat Tuhan akan Tuhan siapkan buat setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya jujur, yang punya integritas, yang hidupnya benar dan benar. Jadi ini contoh yang bisa kita lihat dari kasus yang dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana mereka mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Mereka melakukan berbagai macam hal. Tidak ada kejujuran dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan kecurangan, ya. Sehingga tidak ada buah-buah pertobatan yang dihasilkan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita dituntut juga menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan itu adalah salah satu tantangan kita dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, ya. Jangan membuat hal tersebut menjadi lumrah atau biasa. Karena kalau satu kali kita sudah melakukan itu, maka akan keterusan. Karena sudah terbiasa. Biasakanlah peka dengan suara Tuhan dalam hati kita. Amin. Kalau memang hati kita sudah tidak ada sejahtera, Roh Kudus sudah berbicara pada diri kita bahwa itu adalah hal yang salah, jangan kita lakukan. Belajarlah untuk hidup jujur dan benar di hadapan apapun yang kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam Amsal 22 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan bahwa orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Ini kata firman Tuhan, ya. Dan dalam Ulangan 25 ayat 16, firman Tuhan katakan bahwa sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kebencian bagi Tuhan. Amin. Jadi hal tersebut tidak juga disukai oleh Tuhan. Tuhan sangat menentang kita melakukan kecurangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, segala nikah pasal 7, tangan mereka sudah cekatan berbuat dosa. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagadu. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Jemaat di sini kita lihat yang kedua, bangsa Israel ini memiliki kepemimpinan yang buruk, ya. Di sini dikatakan di ayat yang ketiga tadi bahwa tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Artinya mereka sudah terbiasa melakukan dosa, ya. Tadi seperti saya katakan tadi, kalau kita sudah terbiasa satu kali kita lakukan lagi dua kali, maka seterusnya kita akan terbiasa melakukan hal itu. Kita akan menjadikan hal itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dikatakan bahwa tangan mereka itu cekatan, ya Bapak Ibu. Tangan mereka cekatan berbuat jahat. Para pemimpin di sini kita lihat tidak lagi memimpin dengan keadilan, tetapi dengan suap, dengan ketidakbenaran. Hidup mereka sudah tidak lagi benar di hadapan Tuhan. Bukankah hal ini juga seringkali kita lihat di kehidupan kita hari-hari ini? Banyak orang yang pengen kaya, banyak orang yang pengen sukses, tapi mereka melaluinya dengan jalan pintas, melaluinya dengan jalan yang mau instan supaya cepat, ya. Akhirnya kita lihat Bapak Ibu, begitu banyak orang hari ini yang korupsi,
provinsi terpuruk. Padahal coba kita lihat Bapak Ibu, NTT ini mayoritasnya apa? Agamanya mayoritasnya Katolik, mayoritasnya Kristen. Ada banyak orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak benar, hidupnya tidak jujur, korup, suap, bahkan pemerasan. Ya. Kelihatannya mungkin, ketika kita nggak memiliki segala hal, memiliki uang dari hasil korupsi, mungkin kelihatannya enak Bapak Ibu, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi sesuatu yang kita dapatkan secara tidak halal tidak akan bertahan lama dalam kehidupan kita. Tidak akan bertahan lama. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan tidak akan membiarkan ketidakadilan itu hidup selama-lamanya atau berlama-lama dalam kehidupan kita. Setiap apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Ini yang seperti tadi saya katakan bahwa banyak orang ketika diperhadapkan dengan jabatan, dengan uang, imannya goyah, imannya jatuh. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Saya pernah dapat Bapak Ibu ya temui hal ini terjadi. Dulu sebelum bapak saya pensiun karena beliau bekerja di PU. Jadi setiap tahun itu mungkin Bapak mengetahui ya, kerja saya kurang tahu ini cuma saya tahu garis besarnya saja. Pasti akan ada tenda-tenda besar, ada tenda besar yang terjadi. Jadi bapak saya itu seperti saya kurang tahu jabatan apa yang apa kurang tahu, tapi ini saya cuma tahu secara garis besar. Jadi bapak saya itu seperti yang bertanggung jawab atas tenda-tenda tersebut. Jadi kalau sudah mulai ada tenda-tenda besar yang dibuka, kita tahu bersama ya yang mungkin yang mengerti ini ya, terutama kalau saya mengerti ya, pasti ada perusahaan-perusahaan, vendor-vendor yang hanya berusaha untuk bisa mendapatkan tenda tersebut ya. Cuma banyak yang nakal, banyak yang tidak mau ikut prosesnya secara benar, banyak yang curang. Akhirnya mereka mau jalan pintas, mereka berusaha untuk kalau sudah seperti itu pasti banyak peron yang masuk di nomor bapak saya ya. Jadi tapi kalau sudah begitu nanti betul semua angkat bapak mama tidak mau angkat karena dia tahu bahwa ini pasti ada banyak yang mau minta lobby supaya bisa masuk. Begitu pun juga di rumah banyak orang yang datang, maka mereka rela menunggu berjam-jam untuk supaya bisa melakukan transaksi itu ya. Akhirnya pada saat itu saya masih SMA atau kuliah saya lupa. Jadi saya bilang, kenapa bagus keluar itu ada orang di luar yang cari. Iya, mau ini apa? Kenapa usah keluar susah? Tunggu kunci ini. Jadi mereka menunggu berjam-jam di luar rumah. Karena tidak keluar, mereka buang uang dalam kantong plastik itu di teras rumah. Ya kalau misalnya seperti itu Bapak Ibu mungkin tahu, saudara-saudara kita tahu ya apa maksudnya. Mereka mau menyuap, tapi akhirnya Bapak saya kembalikan uang tersebut. Nah ini yang mungkin kadang-kala kita temui dalam kehidupan kita, mungkin caranya berbeda ya, dalam pekerjaan kita ya, mungkin dalam lingkungan kita berusaha berorganisasi, mungkin ada hal ini. Bahkan kalau kita sudah berbicara dengan rekan kerja kita, itu sudah menjadi hal yang biasa, hal yang lumrah ya. Apalagi om sudah ketawa-ketawa ini, sudah seperti bercanda, sudah seperti berteman lah. Jadi kita juga pengen bantu, kita juga pengen terjerumus ke dalam. Hati-hati, kelihatannya mungkin ya, mungkin tidak baik buat kita. Tak akan naik dengan cepat, memiliki uang dan cara instan ya. Tapi percayalah, hal tersebut adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ini merupakan suatu ketidakadilan, suatu ketidakjujuran, ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Banyak orang yang jatuh di hadapan ini. Makanya kenapa NTT jadi salah satu provinsi salah satu provinsi yang terpuruk.
sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Karena ini akan kita temui dimanapun kita berada. Mungkin caranya berbeda, tetapi ketika kita punya hati yang benar-benar jujur, benar di hadapan Tuhan, kita berani menolak itu. Amin. Sekalipun mungkin kelihatannya menggiurkan, tapi kita punya hati yang teguh, integritas yang teguh di hadapan Tuhan. Kita lihat banyak orang seperti kayak ini, bahkan seperti yang terjadi seperti di firman Tuhan tadi. Ya, hukum bahkan bisa dibeli, sehingga hukum bisa diputar balikan. Sudah tidak ada lagi tempat di mana orang-orang bisa mencari keadilan. Dan ini bukan cuma terjadi di bangsa Israel pada saat itu. Kita hidup di zaman yang berbeda, tapi zaman sekarang pun juga masih banyak yang melakukan praktik ini. Kita lihat tadi ayat firman Tuhan yang dikatakan dalam Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabuh kecurangan akan menuai bencana. Berarti tidak akan ada hal baik yang akan dituai ketika kita berbuat curang. Bapak Ibu, kita lihat orang-orang yang korupsi, ya, kita lihat ujungnya kemana? Kita tahu bersama banyak yang sudah ditangkap dan masuk dalam penjara. Mereka sudah banyak yang dipenjara. Mungkin kelihatannya enak di awal-awal. Wow, hidupnya baik, kelihatannya bahagia, bisa menyenangkan istri, bisa menyenangkan anak-anak, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa jalan ke luar negeri. Tapi apakah itu dinikmati secara lama? Tidak, cuma di awal saja manisnya, cuma di awal saja enaknya. Ujung-ujung masuk penjara. Rumah tangga itu hancur, anak-anak itu hancur, pasti. Anak-anak jadi korban. Apalagi kalau sudah dibiasakan dengan dari masih kecil, sudah dibiasakan dengan dimanjakan dengan kehidupan yang mewah dan lain sebagainya. Akhirnya semua menjadi korban. Rumah hidup menjadi korban, tidak ada masa depan. Rumah tangga menjadi korban, anak-anak pun juga ikut menjadi korban. Ini yang tadi seperti kita katakan bahwa ketika kita curang, kita menuai bencana. Ya, karena Tuhan tidak akan meninggalkan ketidakadilan itu terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan umat Tuhan yang Dia kasih. Karena banyak apa ya, hal-hal yang bukan menjadi milik kita yang kita ambil, hal-hal yang bukan menjadi hak kita yang kita ambil, hak rakyat kita ambil, hak-hak yang bisa menjadi apa ya, bisa membangun negara kita ambil, yang bisa membangun daerah kita ambil. Akhirnya apa? Negara pun semakin menyimpan hutang. Saya terkejut ketika tadi malam saya cari-cari tentang rumah negara yang berapa. Rumah itu ada berapa lama? Ada ratusan miliar atau triliun US dollar. Saya mungkin tidak mengerti politik ya Bapak Ibu, saya tidak mengerti tentang negara yang maksudnya untuk pemerintahan, saya tidak terlalu mengerti di situ ya. Tapi saya cukup kaget pada hal itu. Saya juga tanya, oh ini kok punya daerah masing-masing Indonesia begini kaya, ya kan? Kaya loh bangsa kita ini, punya memiliki banyak segala macam aset dan lain sebagainya. Tapi kenapa hutangnya banyak? Berarti ada SDM-nya yang kurang jujur, kurang benar di dalamnya. Dan banyak juga anak-anak Tuhan, orang Kristen yang ada di dalamnya. Ya. Ini yang mungkin menjadi beban kita bersama ya teman-teman. Supaya kita terus mendoakan para pemimpin kita yang baru saja terpilih, supaya mereka bisa membawa bangsa kita, negara kita, kota kita, ya, menjadi mereka bisa menjadi pribadi yang benar, memimpin dengan jujur, dengan tidak curang, supaya semakin maju. Bukan rakyat semakin miskin, pejabat semakin kaya, tetapi kita berdoa supaya ada hal-hal yang diubahkan dalam kehidupan kepemimpinan kita hari-hari. Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat ya, yang terjadi di dalam kehidupan daripada kita hari-hari ini, di mana kita menemui ketidakbenaran di mana-mana, tetapi kita berusaha untuk menutup mata.
Kita sebagai anak Tuhan juga seringkali kita butuh apa? Ketika kita melihat ini, kita tidak berani mengatakan hal yang benar. Kita mencoba menutup mata, menutup telinga, biar hidup begitu. Kalau memang ada keluarga kita yang mungkin terlibat dalam hal seperti itu tugas kita untuk kita katakan. Selebih dari baik memang hak mereka, apa yang mereka lakukan itu hak mereka. Tapi tugas kita untuk kita menyatakan kebenaran. Kita mengatakan tentang hal yang baik, hal yang benar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Supaya kita tidak dibutakan oleh dunia ini, supaya kita tidak hidup mengikuti arus dunia ini, yang akhirnya membuat kita nyaman dengan hal tersebut, sehingga kita sulit untuk keluar dari hal-hal yang demikian. Di dalam Ulangan pasal 16 ayat 19, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah mengenang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Ya. Firman Tuhan itu sudah katakan itu. Jadi apa yang terjadi saat ini, ya, itu sudah dikatakan juga dalam firman Tuhan. Jadi ini yang menjadi tugas kita. Kita lanjut pada yang ketiga, yang terakhir. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, masih dalam kitab pasal 7. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melalui menentu tempat dalam ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Di sini kita lihat Bapak Ibu, Mika menubuatkan bahwa dosa telah menghancurkan hubungan manusia dan juga dalam keluarga sendiri. Keluarga yang adalah tempat ternyaman buat kita, keluarga yang adalah tempat yang kita mencari ketenangan, ya, di luar segala aktivitas kita. Tetapi sudah tidak ada itu lagi, sudah tidak ada bonding lagi, sudah tidak ada kesehatian lagi. Tapi kita lihat, bukan cuma hubungan kita dengan di dalam seisi rumah, tetapi hubungan kita dengan teman-teman kita juga tidak baik. Dan juga kita lihat di dalam seisi rumah, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, seisi rumah itu menjadi musuh. Sudah tidak ada hubungan baik antara masing-masing orang, antara dalam hubungan keluarga, ya. Dan ini merupakan satu hal yang miris. Ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dan ketidaksetiaan telah merajalela. Dan ini impact dari poin pertama dan poin kedua tadi. Ketika kita hidup tidak jujur, tidak benar, maka impact itu sampai kemana-mana, bahkan sampai kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya. Hubungan kita dengan sesama tidak baik, hubungan kita dalam keluarga juga tidak baik, dalam rumah tangga hancur, dalam hubungan dengan orang tua dengan anak juga tidak baik. Akhirnya berdampak kemana-mana. Dan ini yang firman Tuhan tadi katakan. Ayat 6 ini menceritakan bagaimana dosa telah memecah belah keluarga yang seharusnya menjadi tempat kasih sayang dan perlindungan, tapi tidak dipenuhi lagi. Bapak Ibu, kita lihat dampak yang kita lakukan ketika kita hidupnya tidak benar dan jujur di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kehidupan kita diberkati, ya, itu bisa berdampak seisi rumah kita juga diberkati. Tapi ketika kita hidup juga tidak jujur, tidak benar di hadapan Tuhan, maka dampaknya juga dengan hubungan kita dengan orang itu tidak akan benar. Ya. Jadi ini punya benang merah, punya apa ya? Punya satu keterikatan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mari ya Bapak Ibu, mari kita hidup jujur. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin orang meremehkan kita, sekalipun mungkin orang, ya, memandang kita sebelah mata, ya, mungkin kita kehilangan rekan yang mungkin kehilangan teman lah, karena kita menolak hal-hal yang tidak benar itu. Dan percayalah, kita lebih butuh untuk dinilai oleh Tuhan. Amin. Lebih baik hidup benar di hadapan Tuhan
daripada kita hidup tidak benar ya. Karena impact-nya itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kita lihat Bapak Ibu, dari setiap dosa-dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, ya, dari setiap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, di situ pun Tuhan masih ada belas kasih buat mereka. Di situ pun Tuhan masih mau memberikan belas kasih Tuhan kepada kehidupan dari bangsa Israel. Begitupun juga dengan kita, ya. Mau seberapa jahatnya kita, mau seberapa seberapa berani kita dalam melakukan dosa yang mungkin manusia saja tidak termaafkan, ya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, membawa segala dosa-dosa kita, membawa segala apapun yang telah kita lakukan, dan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan mampu mengampuni kita. Tuhan mampu mengubahkan kehidupan kita. Tuhan mampu memulihkan kehidupan keluarga kita. Tuhan mampu memulihkan kehidupan kita dengan orang lain. Asal Tuhan cuma menunggu respon kita. Tuhan juga cuma menunggu kita, ya. Dia selalu membuka tangannya buat setiap anak-anak Tuhan yang mau datang kepada Dia. Kadang-kadang kita yang tidak mau datang kepada Tuhan, tapi di sini Tuhan menunggu respon kita. Mau sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, Tuhan mampu mengampuni saya dan juga saudara. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang saat ini mungkin kita pergumulkan, apa yang mungkin kita menjadi beban kita, apa yang mungkin menjadi sesuatu yang kita tipu dalam hati kita. Ya. Mungkin ada sesuatu yang kita rasa kurang beres, ya. Mungkin ada dosa yang kita sembunyikan. Mari kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, meminta ampun, ya. Jangan kita tunggu sampai terlambat. Kalau memang kita masih hidup sampai saat ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan seluas-luasnya, sebesar-besar, supaya kita tetap bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita bisa hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itulah kesempatan yang masih Tuhan berikan buat saya dan juga saudara. Berarti masih ada beberapa hal yang belum kita kita tuntaskan. Kita belum gunakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan menyia-nyiakan kehidupan kita. Kalau memang masih ada sesuatu yang kita simpan, yang kita sembunyikan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta Tuhan pulihkan kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan yang terkasih itu, ya, Dia adalah Tuhan yang mau dengan rela mengampuni kita. Dia tidak pilih-pilih kasih. Dia tidak pilih-pilih orang-orang yang jahat daripada yang orang. Tidak. Tuhan tidak seperti itu. Dia datang ke kita ini sama-sama. Seberjalan apapun kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tetap mau menerima kita tanpa alasan lain. Karena begitu besar kasih Tuhan akan kita. Tuhan benar-benar mengasihi kita. Itu yang bisa kita lihat dari contoh pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Ya. Bangsa Israel yang sudah sebegitu demikian berjalan di hadapan Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan masih tak mau membuka tangannya untuk menerima mereka kembali kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita minta Tuhan, ya, untuk tetap teguhkan iman kita. Mau kita ditaruh dimanapun, mau kita mau diperhadapkan dengan berbagai macam cara dunia yang ingin memutar balik kebenaran, bagaimanapun Bapak Ibu, kita bisa tetap teguh iman kita. Ya, kita yang sudah hidup dalam keselamatan, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Dimanapun kita pergi dan tidak jadilah berkat, jadilah terang, jadilah teladan. Biar kita menjadi teladan buat banyak orang. Kalau memang ada orang yang korup di luar sana, kita hidup bersih saja. Ya. Mungkin sekalipun hidup kita tidak seperti orang yang di seberang, ya, di orang-orang yang korup, ya. Tetapi percayalah, berkat Tuhan itu Tuhan sudah siapkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang menaruh harap kepada Tuhan. Mari kita berdiri, Bapak Ibu, kita baca ayat terakhir kita dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3.
segala kejahatan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali jawabkan firman Tuhan yang disampaikan buat kita. Mari Bapak Ibu, kita minta Tuhan untuk berikan kita hikmat, ya, berikan kita kepekaan. Dimanapun kita ada, kita tidak terbawa arus dunia ini, tapi kita bisa menjadi teladan, menjadi terang, menjadi berkat ketika kita berada dimanapun kita berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami rindu setiap waktu hidup di kebenaran. Yesus.
kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat firman Tuhan yang dalam kehidupan kami masing-masing. Firman yang tegas, firman yang keras Tuhan, mengoreksi hidup kami masing-masing. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami. Tetapi banyak kali Tuhan, kami masih memohon daripada Engkau karena kejahatan-kejahatan kami, karena dosa-dosa kami Tuhan, karena kecurangan kami. Ampuni kami untuk hidup kami jadi baru. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang jujur Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Apapun juga pekerjaan profesi kami jujur Tuhan. Tidak berbuat hal yang jahat. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami bukan menjadi sumber perpecahan bagi lingkungan mana kami berada. Kami membawa perdamaian dan persatuan bagi dalam keluarga kami masing-masing. Kami jujur. Banyak kali kami tidak jujur. Bahkan dalam persepuluhan Tuhan, banyak kali kami tidak jujur. Ampuni. Kiranya kami menjadi Tuhan Allah Tuhan satu Bapa dalam lingkungan pergaulan kami, dalam keluarga kami, dalam jemaat kami ya Bapa. Terima kasih. Kalau hidup kami tidak benar, Tuhan ampuni kami. Tobatkan kami Tuhan dengan cara-Mu ya Bapa di dalam surga. Menceritakan rohani kami, kalau kami masih menjadi umat Tuhan yang menyakiti hati Engkau dan perbuatan-perbuatan kami yang najis. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menegur kami, Kau menghidupkan masing-masing. Kau menasihati kami agar kami berubah, agar kami bertobat. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kau masih kepada kami kesempatan hidup ini Tuhan, agar kami masih bisa bertobat Tuhan, memperbaiki hidup kami, berserah diri kepada Engkau Tuhan, agar Kau bisa memperoleh hidup kami masing-masing jadi anak Tuhan yang setiap saat menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini menjadi berkat bagi sesama kami, keluarga kami, jemaat kami, dimanapun kami berada Tuhan. Perdamaian kebaikan kami kepada Tuhan. Terima kasih. Dan kami kekuatan untuk berjalan bersama Engkau dari waktu ke waktu ya Bapa. Hamba telah berhenti berbicara. Sifat firman hati kami masing-masing. Berkati hamba-Mu Tuhan, bila pelayanannya, Engkau tahu pergumulannya, Bapa bagi profesinya sebagai wakil kepala, sebagai ibu dan anak-anaknya. Berkati hamba-Mu. Terima kasih. Kau saudara saksi yang Kau berkati, pemberian kami saudara Tuhan berkati. Banyak maupun sedikit kami dengan hati yang senang kepada Engkau, tidak terpaksa. Kami sadar Tuhan, uang dalam saku kami, kantong kami dalam dompet tas kami adalah berkat daripada Tuhan. Tanpa Engkau, kami tidak ada apa-apa yang dapat Engkau. Berpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya ya Bapa. Datanglah dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami Bapa, hiduplah kebenaran setiap saat. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
saudara, selanjutnya diberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Mari silakan. Sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan diberikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada, silakan. Baik, shalom. Baik, puji Tuhan, saya sangat diberkati sejak bergabung di tempat ini. Luar biasa firman Tuhan. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, baik Bapak almarhum, bahkan Ibu Wakil Gembala, saya telah diberkati luar biasa dengan firman yang saya ikuti. Baik, puji Tuhan, kami sekeluarga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memberkati kami, dan kami berterima kasih buat Bapak Ibu jemaat tempat ini yang selalu mendukung kami dalam doa. Dan kalau untuk kesembuhan Ibu, hanya saat ini gereja hanya berapa meter dari kos, kami tidak bisa hadir untuk duduk karena duduk tidak tahan duduk lama. Jadi beliau kami bilang teropos lagi tadi, ini duduk tidak tahan lama, jalan juga. Ada kalanya kami ke rumah sakit dari kos ke Subasuka harus berhenti 4 kali beberapa kali baru sampai di atas. Jadi kami mohon dukungan doa. Jadi sejak kami ibu ikut kemoterapi di rumah sakit Basuki Yohanes, kami juga ambil grup benar hati kanker, dan sering-sering muncul di HP turut berduka karena pejuang kanker salah satu telah meninggal dan seterusnya. Dan sampai hari ini yang di dalam grup sudah 44 orang yang meninggal. Ibadah pagi saya bilang sama ibu, saya bilang firman Tuhan bilang sekalipun 10.000 orang rebah di sisi kiriku dan 1.000 di sebelah kananku, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Jadi baik, puji Tuhan, terima kasih juga buat firman Tuhan. Kejujuran adalah mata uangnya Tuhan. Saya tidak khotbah ulang, tapi firman Tuhan cukup mengawal hidup saya. Kalau mata uang Indonesia adalah rupiah, mata uang Amerika adalah dolar, mata uangnya Tuhan adalah kejujuran. Transaksi jual beli di pasar kita pakai uang. Transaksi antara berkat dan orang percaya dan berkat adalah kejujuran. Ada kejujuran, ada berkat. Ketidakjujuran, tidak ada berkat. Pak Mama ayat kelima tadi kalau kita baca dalam terjemahan lain bilang jangan percaya kepada istrimu. Jadi ketidakjujuran akan mengundang sejumlah, satu saat kita akan dibongkar sarang seperti sarang elang lagi untuk terbang. Demikian juga zona nyaman kita dalam ketidakjujuran, sesuatu akan dibongkar untuk kita dewasa di dalam Tuhan. Amin. Jadi Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kami mohon dukungan doa terus untuk kehidupan kami, agar kami semakin sembuh. Sekarang ini rambutnya botak semua. Kemarin saya pergi cari rambut palsu untuk ini. Saya bilang Sinusa bila dia ada di gereja itu ada yang hadir dengan kursi roda, hadir dengan keadaan ini. Itu di hadapan Tuhan kita duduk sama berdiri, duduk sama tinggi,
agenda tapi sama ini dia bilang nanti lain kali. Jadi betul buat ibu supaya ke depan dia bisa hadir dalam ibadah. Tadi pagi doa saya bilang begini, Tuhan kita berdoa minta kita tagih janji Tuhan. Tuhan mana janjimu untuk menyembuhkan, mana janjimu untuk memulihkan saya. Tuhan bilang mana ibadahmu, mana doamu, mana. Jadi kita semua kita tagih janji Tuhan, Tuhan tagih kesediaan kita dalam beribadah. Jadi itu saja kesaksian kasih Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih. Shalom. Pemberian kesaksiannya dan tiba kami berikan kesempatan bagi jemaat Tuhan khususnya paduan suara untuk memuji Tuhan. Mari silakan. Suara dua. Suara berapa? Dua. Nabi tadi mawas. Suara dua. Suara dua. Kita suara dua. Keperluanku
Tuhan Yesus kiranya memberikan kesembuhan kepada saudara semua. Saat tiba kita akan mengakhiri kita dengan sebut kami mengundang sekolah minggu untuk mengambil tempat di depan didoakan oleh para majelis dan bagi yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, Bapak Ibu Saudara bisa ambil tempat di depan kiri depan untuk didoakan oleh ibu kembali. Mari Bapak-Bapak kita sama-sama berdoa buat anak-anak kita. Berhubung karena majelis cuma Bapak Robi, jadi mari saya undang ibu warga untuk sama-sama kita tumpang tangan buat anak-anak sekolah minggu kita. Baik anak-anak berdoa, kita mau berdoa. Mari kita tumpang tangan buat anak-anak kita sama-sama berdoa. Segala pujian, syukur, hormat serta kemuliaan kami naikkan dalam dunia Tuhan dan Raja kami. Kembali lagi kami datang kepada saat ini ya Bapa, membawa kehidupan daripada anak-anak kami yang Bapak lihat saat ini mereka sudah ada di hadapan kami. Mereka berdiri dengan berkat yang berasal daripada Engkau Bapa. Kami berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan Yesus, kami serahkan keluar masuk mereka, tumbuh kembang mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Dengan satu pengharapan Tuhan terus ada menyertai mereka selalu. Berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Bapa, agar mereka dapat terus bertumbuh sebagai anak-anak yang hidup takut akan Engkau. Dalam pendidikan mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan terus memberkati ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat anak-anak ini karena kami percaya Tuhan juga menyediakan masa depan yang penuh harapan buat anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan pengharapan kami kepada Dia Bapa. Kami percaya berkat Tuhan sudah dilimpahkan dalam kehidupan anak-anak ini. Ampuni salah dosa kami ya Bapa, kuduskan hidup kami dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada jemaat yang berdiri. Pada saatnya ketika kami mengalami suatu perkara dalam kehidupan kita, kita tidak menginginkan hal itu. Mari kita akan hati kita untuk tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini semua ada di dalam pengetahuan Tuhan. Bila kamu tetap setia untuk menyembah Tuhan dan melayani Tuhan,
setia di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan Yesus tolong memberkati kehidupan kami Tuhan, supaya kami terus Tuhan Yesus bisa menyenangkan hati-Mu. Seperti kata firman Tuhan pada kesempatan pada pagi hari ini telah kami dengar Tuhan, supaya Tuhan kami boleh terus hidup jujur di hadapan Tuhan, boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi teladan dimanapun kami pergi dan berada. Kami boleh menjadi terang dimanapun kami pergi dan berada ya Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus membawa dampak yang luar biasa dimanapun kami pergi dan kami berada. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami percaya Tuhan setiap apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami yang datang dengan sakit, kami pulang dengan kesembuhan, pemulihan. Kami datang dengan beban dan kami pulang dengan kelepasan daripada Tuhan. Kami datang dengan Tuhan Yesus banyak pergumulan yang kami bawa kepada Tuhan. Kami pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kami seorang diri, tapi Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami di setiap tantangan kehidupan kami. Bapa di surga, kami percaya ya Tuhan Yesus, Tuhan akan selalu menolong kami. Tuhan Yesus selalu memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat pada pagi hari ini ya Tuhan. Setiap kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada pagi hari ini, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Terus bagi kami secara luar biasa Tuhan dalam melayani Tuhan, dalam Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan, kiranya Tuhan terus memberkati, kiranya kami terus menjadi berkat dan dampak buat banyak orang. Terpujilah nama Bapa di surga. Sepanjang minggu ini dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan tutup rumus kami dengan darah Yesus. Kiranya kami dilindungi, dijaga ya Tuhan. Apapun tangan kami lakukan, Tuhan mendahului semuanya, Tuhan memberkati dan Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Diberkatilah dalam rumah tangga kami, diberkatilah dalam kesehatan kami, diberkatilah dalam pekerjaan kami, diberkatilah dalam usaha kami, diberkatilah dalam pendidikan anak-anak kami, diberkatilah dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah menaruh segala sesuatu di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Terpujilah nama Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan, kami serahkan sepanjang minggu ini ada ibadah-ibadah yang akan kami lakukan. Tuhan beracara, Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan supaya kami boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Kami mengambil bagian dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami berdoa pada pagi hari ini buat Mama Margareta Tuhan Yesus yang pada saat ini terus bergumul dengan kesehatannya. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan mengerjakan pemulihan dan kesembuhan dalam kehidupan Mama Margareta. Dan Ibu Gembala yang saat ini sedang berada dalam keadaan yang kurang baik, Tuhan juga pulihkan, sembuhkan setiap apapun yang dirasakan oleh hamba saat ini. Tuhan kelelahan, kelemahan, sakit kepala dan apapun itu Tuhan, Tuhan angkat sakit penyakit yang ada di tubuh daripada Gembala sedang kami Tuhan. Berikan kesembuhan, berikan pemulihan dalam tubuh Gembala kami. Terpuji nama Bapa di surga. Setelah ini kami akan pulang bersama kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan tutup fokus kami, dijagai, dilindungi, dijauhkan dari segala bahaya malapetaka apapun. Kami tiba di rumah tangga kami dengan tidak kurang satu apapun, dengan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Mari jemaat Tuhan kita menerima berkat. Jemaat Tuhan, pulanglah ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera dan anugerah dari Allah